Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kita menunggu waktu yang akan memberikan satu peluang yang luar biasa di pergerakan XAU khususnya, yang mungkin yang pecinta Euro USD, yang pecinta Pound Sterling posisinya sama. Kita langsung persiapan untuk membaca ya. Bagaimana cara membaca probabilitas dari arah news yang akan dirilis. Ya, hari ini malam ini news dirilis NFP jam 20.30, artinya masih cukup waktu untuk kita monitor dulu. Kurang 30 menit pastikan teman-teman yang punya transaksi dengan ketahanan yang rendah untuk diamankan ya, kecuali punya ketahanan yang tinggi ya, dengan lot yang terukur, ketahanan yang tinggi, maka tidak masalah kalaupun nanti bergerak naik maupun turun. Yang kita antisipasi ketika teman-teman menggunakan ketahanan yang rendah, sehingga sulit nanti bertahan ketika marketnya berbalik. Kalau kita amati dari kalender ekonomi, teman-teman bisa membuka di www.forexfactory.com dengan VPN, atau bisa dengan dailyfx.com di kalender ekonominya, atau bisa dengan website yang lain yang semuanya menyajikan data kalender ekonomi ya sesuai jadwalnya. NFP selalu dirilis pada 1 bulan sekali. Jadi kalau teman-teman belum pernah mengikuti berita besar sejenis NFP, nanti ada berita besar selain NFP, ada FOMC. Malam ini namanya NFP, ini biasa ditunggu trader seluruh dunia. Artinya non-farm payroll atau payroll. Ini istilah lainnya adalah non-farm employment change. Jadi data yang menampilkan, yang merilis perubahan tenaga kerja sektor non pertanian ya, biasa industri di sana. Nah, nanti di NFP nanti ada 3 data. Yang pertama biasanya data tenaga kerja non pertanian sendiri. Yang kedua ada data gaji per jam. Biasanya ada hourly average earning atau gaji rata-rata per jam. Kemudian yang ketiga nanti ada pengangguran, unemployment change. Employment. Data pengangguran, data gaji per jam, kemudian data perubahan tenaga kerja non pertanian. Ini biasa berdampak nanti di hampir semua peer yang menggunakan USD. Setiap bulan sekali selalu dirilis hari Jumat di minggu pertama, ini selalu muncul namanya NFP ya. Jadwalnya antara jam 20.30 jam 19.30 sampai dengan 20.30 ya. Artinya kadang jamnya 19.30, kadangnya jamnya 20.30. Ya, bisa juga bergantung pada musimnya nanti di sana. Data yang ada kalau kita baca di sana, ini kita tidak bisa jadikan sebagai acuan utama. Kalau kita baca secara umum ya, kita melihat secara sekilas saja dulu ya. Perhatikan data statistik yang disajikan di Daily FX ini. Yang pertama di sini ada time zone ya. Time zone pastikan sesuai dengan waktu yang ada di kita masing-masing ya. Yang di United States nanti mengikuti, yang di United Kingdom nanti juga mengikuti ya. Karena teman-teman tidak hanya yang dari Indonesia, ada yang dari Korea, ada yang dari Amerika, ada dari Inggris, sehingga waktunya menyesuaikan di sana. Ya, kalau di Indonesia Jakarta standarnya ini ada GMT +7. Maka saat ini nanti dirilis jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita lihat di non-farm payroll-nya, ini data sementara yang kita baca. Dari data bulan lalu, ini data tenaga kerja non pertanian, ada 210.000 ya, ini data bulan lalu ya.
Kemudian ada forecast-nya atau perkiraannya, analisanya kemungkinan besar akan naik ya dari 210 menjadi 400.000 ya. 400K ini kilo, jadi 400.000. Maka nanti rilisnya, tentu rilisnya menunggu jamnya 20.30. Tetapi berawal dari data sementara, ya setidaknya ada gambaran. Ini akan ada perubahan penambahan ya dari 210 ke 400 sehingga ada peningkatan. Logikanya kalau meningkat angkanya dari 210 menjadi 400, maka data eh, tenaga kerja sektor non pertanian ini akan meningkat. Kalau data sektor pertanian, sektor non pertanian ya, tenaga kerja non pertanian ini meningkat, maka ekonomi negara ini akan meningkat ya, sehingga mata uang, meningkatkan mata uang. Ketika mata uang US meningkat, maka nanti yang menjadi pasangan trading kita ya pair-nya dia akan melemah. Kalau menggunakan XAU berarti berpotensi turun, berpotensi merah. Termasuk yang di bawah. Nah, yang di bawah ini ada unemployment rate. Ini adalah data pengangguran. Kalau data tenaga kerja non pertanian tadi meningkat, itu artinya menguatkan mata uang itu. Sebaliknya untuk pengangguran. Pengangguran ini kalau semakin tinggi penganggurannya, negara kalau semakin tinggi penganggurannya, berarti ekonomi makin makin melemah. Sebaliknya kalau data pengangguran makin berkurang, yang menganggur makin kecil, maka ekonomi itu menjadi kuat. Sehingga kalau dari 4,2 turun menjadi 4,1, ini menjadi indikator baik. Pengangguran berkurang berarti US akan menguat. Ketika US menguat, maka pasangannya berpeluang dia melemah. Sehingga akan berpotensi turun kalau US berada di belakang ya. XAU USD, Euro USD, GBP USD ya. USD berada di belakang, maka ketika USD menguat, maka pasangannya akan melemah ya. Sehingga kemungkinan besarnya masih akan turun. Tetapi ini tidak serta-merta bisa kita jadikan sebagai acuan utama. Kita harus cross check dulu ya. Kita harus ikuti di perkembangan teknikalnya seperti apa. Ya, kita lihat di teknikalnya, perhatikan di XAU USD ya, ini belum ganti candle sudah mulai bergerak turun ya. Artinya bisa menjadi penerus atau bisa memperkuat dari data yang kita baca tadi. Ya, tadi US berpeluang menguat, maka pasangannya melemah atau sell. Maka ketika kita menggunakan XAU USD, ya berpeluang juga akan turun. Nah, sementara sebelum news itu dirilis, ini masih ada waktu, masih cukup jauh. Kita bisa lihat dari pergerakan candlenya ya. Dari pergerakan candlenya untuk minimal mengetahui euforianya atau gejolaknya. Sampai di sini pergerakan sudah terlihat dari tekanannya. Merah mulai tebal di sana. Di menit-menit terakhir ganti candle. Sementara yang di atas, perhatikan yang di atas ada level yang kuat di sini tidak dilewati. Ini juga menjadi dasar. Secara teknikal dia mencoba naik tapi terhenti. Kemudian berbalik turun. Kemudian saat ini sudah mulai dominan sellernya, tekanan makin ke bawah meskipun pelan tetapi pasti. Artinya gejolak pergerakan ini yang pelan-pelan begini tetapi mulai menebal, ini justru tekanannya kuat di sini. Apakah nanti pasti turun? Tidak ada yang pasti. Yang kita lihat adalah probabilitas gejalanya yang ada. Pun juga nanti kalau misalkan ada sentimen bisa berbalik juga ke atas. Sehingga nanti kita antisipasi semua. Oke, ini dari satu pasangan. Kita bisa lirik dengan pasangan sejenis, artinya yang searah dengan XAU USD. Apa itu? Euro USD. Kita lihat. Di pergerakan Euro USD sudah mulai menunjukkan gejala seller ya, atau demam candlenya sudah mulai muncul di sana.
Kemudian selanjutnya kita bandingkan dengan ya dengan pair yang lain yang sejenis juga, yang satu arah. Ada GU, ada GC. Berarti kan di GU ya, GU sudah mulai struktur mulai terbentuk ke bawah. Di atas ada level yang tidak dilewati. Bahkan kalau kita turunkan sedikit, ini membentuk satu level juga di sini. Di area levelnya tidak mampu di breakout, kemudian mulai ditekan ke bawah ya. Dari jajaran candle yang terbentuk, ini high-nya menuju ke bawah. Sehingga bisa berpeluang nanti turun lagi. Meskipun diuji di levelnya, tetapi setidaknya dari pergerakan yang ada sampai saat ini, seller mencoba menekan dengan kuat. Kemudian kita lihat di GC ya, pound sterling Jepang yen ya. Pound sterling Jepang yen juga mulai menekan, seller sudah mulai menekan. Ya meskipun nanti kita tunggu di menit-menit terakhir jelang news itu dirilis, tetapi setidaknya di awal kita ada gambaran di sana. Jadi membaca eh, newsnya tidak selalu harus kita menggunakan patokan angka ini. Ya, angka ini justru nanti membuat kita menjadi terkecoh kalau kita hanya melihat di angka. Sementara kita mengabaikan teknikalnya. Kalaupun dia mau turun, mau naik, sudah kita sampaikan di awal, selalu ada petunjuk, ada gejala di sana, ada euforianya. Sehingga kita bisa persiapan, bisa mengantisipasi dan sekaligus membaca peluang yang ada di sana. Ya, jangan terlalu yakin dengan angka begini. Ini juga mereka juga membuat satu perkiraan. Sama halnya dengan mereka, kita pun juga bisa membuat satu perkiraan. Satu analisa dengan dasar kita tentu ya sesuaikan dengan gaya trading kita. Kalau melihat dari historinya, ini jajarannya sudah mulai bergerak ke bawah atau seller sudah mulai menekan di sana. Ya, meskipun demikian nanti kita tunggu di menit-menit terakhirnya ya. Kembali ke pergerakan saat ini. Kembali ke pergerakan di candle terakhir. Nah, belajar banyak kita dengan tekanan demi tekanan. Perhatikan di menit-menit terakhir jelang ganti candle. Kalau menit-menit jelang ganti candle 4 menit kurang eh, market akan segera ganti candle dengan tekanan seperti ini, maka kemungkinan untuk menghabisi merah kecil sekali. Sehingga sekoreksi apapun tetap dominan oleh buyer, oleh seller. Maka belajar juga melihat pergerakan begini, naik sebentar, turunnya. Naik sebentar, turun lagi lebih panjang. Kemudian detaknya, pergerakannya kita lihat berat yang mana. Kalau berat naiknya, maka tentu sumbunya makin panjang. Kalau berat turunnya, maka ketebalan dari candle itu akan makin makin tampak di sana. Ini namanya momentum. Momentum itu tekanan yang kuat ya. Ketika volume yang mulai bertambah, ketika transaksi yang mulai banyak, maka itu namanya intensitas yang tinggi, namanya momentum ya. Sehingga kemarin juga di tanda-tanda market itu berbalik, bisa jadi karena di levelnya berubah arah, kemudian market bisa akan lanjut ketika muncul momentum di sana. Ya, apalagi di saat momentum yang tebal ini tidak ada apa ya, belum terpenuhi ringnya, ya, ringnya masih jauh. Di emas ini ringnya masih cukup jauh. Kalau kita berpedoman pada ring yang kemarin, ini kira-kira seperti ini ya, kira-kira masih sepanjang ini. Apakah harus seperti ini? Tidak ada keharusan pasar itu. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu mau tutupan, itu bisa kadang bisa 3 kali lipatnya, bisa 2 kalinya, bisa 3 kalinya. Maka hari Jumat ini harus hati-hati kalau hari Jumat ya. Walaupun tidak selalu, tapi hari Jumat lah biasanya yang sangat liar nanti. Kalaupun dia turun, nanti akan berkisar ya ke bawah seperti ini. Ya, kita perkecil ya. Kalau dia turun memang ya, kalau kita lihat dari ringnya yang kemarin, ini ringnya sampai di sini. Kira-kira kalau turun, nanti kalau dia bergerak turun, ya panjangnya kira-kira ya seperti ini. Ya meskipun tidak selalu harus sama,
setidaknya ada gambaran ya, setidaknya ada sedikit banyak rabaan. Karena nanti meskipun hanya separuh, tetapi ketika dia sudah mulai menunjukkan gejala pembalikan arah, gejala tanda-tanda ada penolakan ke atas kuat, mulai gagal breakout dan sebagainya, maka bisa menjadi awal dari pembalikan. Meskipun ringnya masih jauh. Berada di bawah ini berbenturan dengan level yang kuat di sana. Ya, ada level yang mendekati levelnya. Berada di dekat levelnya, ini berpeluang memantul kembali. Sehingga di area-area ini bisa kita manfaatkan untuk ambil posisi koreksinya. Ya. Tetapi diingat, karena berada di bawah, tetap kita perhatikan karena ini hari Jumat ya. Bisa jadi nanti menembus hingga di level di bawahnya di sini. Ada sumbu yang ada di bawah ini masih berpeluang. Kita kembali melihat kondisi di emas ini. Ya, ini namanya momentum dari bahkan hijaunya sudah dimakan habis oleh merah. Jadi kemungkinan besar akan bergerak ke bawah. Meskipun nanti seolah-olah dia mau naik, tetapi secara umum dari teknikal yang ada ini masih akan dikuasai atau ditekan oleh seller kembali. Ya mungkin di awal mencoba untuk mengecoh, di awal mencoba untuk menekan. Ya nanti kita hati-hati, kita perhatikan di menit-menit terakhirnya ya meskipun seolah-olah mau naik seperti ini. Apakah saat ini kita bisa ambil posisi? Jangan terlalu jauh. 30 menit ini kalau dari perkembangan harga di saat ini masih cukup rawan ya meskipun ada peluang tetapi jelang-jelang berita ini sangat berbahaya. Nanti kalau kita tidak bisa exit kemudian tersambar oleh newsnya ya kita bisa cukup jauh nanti tersangkut di sana. Ya sambil kita lihat tekanannya ya tadi mencoba kan hijau seolah-olah mau naik, seolah-olah muncul di sana. Justru kalau sudah mulai naik kemudian sudah ditolak menjadi sumbu, nah ini justru menjadi peluang petunjuk bahwa seller memang betul-betul akan menekan. Meskipun di posisi yang di tengah saat ini masih berada di area ring konsolidasi. Berada di ring, masih belum ada yang dominan ya. Setidaknya dari momentum yang ada bisa kita dapatkan gambaran bahwa seller sudah mulai akan menekan. Nanti akan lebih kuat lagi ketika melewati area kuning yang bawah ini atau levelnya yang di bawah ini. Ya, sambil kita lihat perkembangannya di peer lain apakah juga bergerak naik. Ini masih mencoba untuk menekan juga yang buyer ya. Di euro ini kalau kita tarik satu garis koreksi masih berada di area koreksi sehingga ya tetap hati-hati, udah melewati dari level koreksinya ya masih tentu berpeluang dia akan lanjut turun lagi. Kemudian di pairnya GU masih berada di tengah, 1, 2, 3 sudah turun lagi. Perhatikan di GU ini ya, di GU kita bisa tarik garis seperti ini ya, kita bisa tarik garis seperti ini, naik turunnya high dan low-nya kita perhatikan ya, berada di level puncaknya, mencoba untuk menekan kembali dan belum menyentuh level di bawahnya, belum menyentuh support di bawahnya, sehingga masih berada di area rawan sekali ya. Nanti kita lihat di menit-menit jelang rilis, nanti kita akan coba untuk memberikan peluang potensinya. Di XAU masih merah. Mungkin kita bisa lihat di pairnya lain di kripto, mungkin ada yang membaca di cryptocurrency sana. Kita lihat di kripto berbeda, ada sedikit perbedaan. Di kripto ini mau bergerak mencoba untuk melawan, berada di area retracement ya, berada di area retracement, di area juga area rawan, masih berpeluang dua-duanya di sana, masih berada di tengah-tengah, sehingga dua-duanya masih berpeluang bisa naik bisa turun
ya. Kalau nanti breakout di atas kita bisa ikuti naik. Ketika nanti mulai berbalik jadi merah-merah, ya setidaknya merahnya sudah punya dampak terhadap hijaunya, maka kita bisa ambil peluang sell ya. Kalau merahnya sudah melewati minimal separuh dari hijau yang ada, baru kita ambil posisi sell di sana. Oke, kita kembali ke pair utama kita, ke XAUUSD. Ya, masih ada waktu cukup panjang, kita amati pergerakan demi pergerakan. Amati ketika dia turun satu naik dua, atau sebaliknya turunnya dua naiknya satu, turunnya tiga naiknya dua. Bagaimana cara menghitung? Tidak usah dihitung, lihat visualnya, mana ketebalannya yang paling panjang, makin panjang volume, makin panjang bodinya atau sumbunya. Kalau makin panjang bodinya artinya tekanan ke bawah kuat, kalau makin panjang sumbunya penolakan ke atas makin kuat. Ya, kira-kira seperti ini. Mungkin teman-teman yang sudah punya posisi dan membahayakan, artinya dengan ketahanan yang kecil bisa diamankan dulu.